Di tengah kota Makkah yang dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kesaliman, tekanan terhadap kaum muslimin semakin meningkat setiap harinya. Namun, di tengah suasana yang mencekam itu, muncul sebuah cahaya harapan, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang kelak menjadi singa Allah dan salah satu pembela Islam yang paling ditakuti. Hamzah masuk Islam pada akhir tahun ke-6 dari kenabian, tepatnya di bulan Zulhijjah, di saat tekanan terhadap Rasulullah semakin memuncak. Suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di dekat Bukit Safa, wajahnya dipenuhi kebencian. Dengan nada menghina, ia mulai mencaci dan melecehkan Rasulullah tanpa alasan. Meskipun Abu Jahal terus menghinanya, Rasulullah tetap diam, tidak membalas satu kata pun, memilih kesabaran atas kekerasan. Namun, kebencian Abu Jahal memuncak. Ia mengambil sebuah batu dan menghantam kepala Rasulullah dengan keras hingga darah mengalir dari pelipis beliau. Setelah melakukan tindakan kejinya, Abu Jahal dengan angkuhnya berjalan menuju Ka'bah, bergabung dengan para pembesar Quraisy seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kejadian ini tidak luput dari seorang saksi mata. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jadan yang sedang berada di sekitar Ka'bah menyaksikan langsung perbuatan keji Abu Jahal terhadap Rasulullah. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib melintas di Makkah. Ia baru saja kembali dari berburu menenteng busurnya dengan gagah. Ia tampak santai, belum mengetahui apa yang terjadi. Saat melihat Hamzah, budak perempuan itu berlari menghampirinya, lalu berkata dengan penuh emosi, "Wahai Abu Umarah, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi? Abu Jahal telah mencela dan memukul anak saudaramu hingga berdarah." Mendengar kabar itu, mata Hamzah langsung berubah tajam, napasnya mulai berat, kemarahan meluap dalam dirinya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tanpa menunda waktu, Hamzah langsung melangkah cepat menuju Masjidil Haram, matanya penuh kemarahan, tangannya menggenggam busurnya erat-erat. Sesampainya di Masjidil Haram, Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk bersama para pemuka Quraisy. Ia berjalan tanpa ragu, berdiri tepat di atas kepala Abu Jahal. Dengan suara lantang, Hamzah berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas agamanya?" Sebelum Abu Jahal sempat membela diri, Hamzah mengayunkan tangkai busurnya dan menghantam kepala Abu Jahal dengan keras hingga menimbulkan luka dalam dan darah mengalir. Melihat pemimpin mereka dipermalukan, orang-orang Bani Makhzum, suku Abu Jahal, langsung berdiri, bersiap membalas Hamzah. Namun orang-orang dari Bani Hashim juga bangkit untuk membela kehormatan Hamzah. Namun dalam kondisi masih memegang kepalanya yang berdarah, Abu Jahal mengangkat tangannya dan berkata, "Biarkan dia. Aku memang telah mencela Muhammad dan sungguh Hamzah telah membalasnya." Sejak saat itu Hamzah mulai berpikir lebih dalam tentang Islam, hatinya mulai terbuka terhadap kebenaran. Hingga akhirnya Hamzah mendatangi Rasulullah dan dengan keyakinan penuh mengucapkan syahadat, menjadi seorang muslim yang tangguh dan pembela Islam yang paling ditakuti Quraisy. Dan begitulah singa Allah lahir membawa kekuatan baru dalam barisan kaum muslimin. Di tengah kota Makkah yang dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kesaliman, tekanan terhadap kaum muslimin semakin meningkat setiap harinya. Namun, di tengah suasana yang mencekam itu, muncul sebuah cahaya harapan, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang kelak menjadi singa Allah dan salah satu pembela Islam yang paling ditakuti. Hamzah masuk Islam pada akhir tahun ke-6 dari kenabian, tepatnya di bulan Zulhijjah, di saat tekanan terhadap Rasulullah semakin memuncak. Suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di dekat Bukit Safa, wajahnya dipenuhi kebencian. Dengan nada menghina, ia mulai mencaci dan melecehkan Rasulullah tanpa alasan. Meskipun Abu Jahal terus menghinanya, Rasulullah tetap diam, tidak membalas satu kata pun, memilih kesabaran atas kekerasan. Namun, kebencian Abu Jahal memuncak. Ia mengambil sebuah batu dan menghantam kepala Rasulullah dengan keras hingga darah mengalir dari pelipis beliau. Setelah melakukan tindakan kejinya, Abu Jahal dengan angkuhnya berjalan menuju Ka'bah, bergabung dengan para pembesar Quraisy seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kejadian ini tidak luput dari seorang saksi mata. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jadan yang sedang berada di sekitar Ka'bah menyaksikan langsung perbuatan keji Abu Jahal terhadap Rasulullah. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib melintas di Makkah. Ia baru saja kembali dari berburu menenteng busurnya dengan gagah.
Ia tampak santai, belum mengetahui apa yang terjadi. Saat melihat Hamzah, budak perempuan itu berlari menghampirinya, lalu berkata dengan penuh emosi, "Wahai Abu Umarah, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi? Abu Jahal telah mencela dan memukul anak saudaramu hingga berdarah." Mendengar kabar itu, mata Hamzah langsung berubah tajam, napasnya mulai berat, kemarahan meluap dalam dirinya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tanpa menunda waktu, Hamzah langsung melangkah cepat menuju Masjidil Haram, matanya penuh kemarahan, tangannya menggenggam busurnya erat-erat. Sesampainya di Masjidil Haram, Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk bersama para pemuka Quraisy. Ia berjalan tanpa ragu, berdiri tepat di atas kepala Abu Jahal. Dengan suara lantang, Hamzah berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas agamanya?" Sebelum Abu Jahal sempat membela diri, Hamzah mengayunkan tangkai busurnya dan menghantam kepala Abu Jahal dengan keras hingga menimbulkan luka dalam dan darah mengalir. Melihat pemimpin mereka dipermalukan, orang-orang Bani Makhzum, suku Abu Jahal, langsung berdiri, bersiap membalas Hamzah. Namun orang-orang dari Bani Hashim juga bangkit untuk membela kehormatan Hamzah. Namun dalam kondisi masih memegang kepalanya yang berdarah, Abu Jahal mengangkat tangannya dan berkata, "Biarkan dia. Aku memang telah mencela Muhammad dan sungguh Hamzah telah membalasnya." Sejak saat itu Hamzah mulai berpikir lebih dalam tentang Islam, hatinya mulai terbuka terhadap kebenaran. Hingga akhirnya Hamzah mendatangi Rasulullah dan dengan keyakinan penuh mengucapkan syahadat, menjadi seorang muslim yang tangguh dan pembela Islam yang paling ditakuti Quraisy. Dan begitulah singa Allah lahir membawa kekuatan baru dalam barisan kaum muslimin. Di tengah kota Makkah yang dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kesaliman, tekanan terhadap kaum muslimin semakin meningkat setiap harinya. Namun, di tengah suasana yang mencekam itu, muncul sebuah cahaya harapan, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, yang kelak menjadi singa Allah dan salah satu pembela Islam yang paling ditakuti. Hamzah masuk Islam pada akhir tahun ke-6 dari kenabian, tepatnya di bulan Zulhijjah, di saat tekanan terhadap Rasulullah semakin memuncak. Suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di dekat Bukit Safa, wajahnya dipenuhi kebencian. Dengan nada menghina, ia mulai mencaci dan melecehkan Rasulullah tanpa alasan. Meskipun Abu Jahal terus menghinanya, Rasulullah tetap diam, tidak membalas satu kata pun, memilih kesabaran atas kekerasan. Namun, kebencian Abu Jahal memuncak. Ia mengambil sebuah batu dan menghantam kepala Rasulullah dengan keras hingga darah mengalir dari pelipis beliau. Setelah melakukan tindakan kejinya, Abu Jahal dengan angkuhnya berjalan menuju Ka'bah, bergabung dengan para pembesar Quraisy seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kejadian ini tidak luput dari seorang saksi mata. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jadan yang sedang berada di sekitar Ka'bah menyaksikan langsung perbuatan keji Abu Jahal terhadap Rasulullah. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib melintas di Makkah. Ia baru saja kembali dari berburu, menenteng busurnya dengan gagah. Ia tampak santai, belum mengetahui apa yang terjadi. Saat melihat Hamzah, budak perempuan itu berlari menghampirinya, lalu berkata dengan penuh emosi, "Wahai Abu Umarah, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi? Abu Jahal telah mencela dan memukul anak saudaramu hingga berdarah." Mendengar kabar itu, mata Hamzah langsung berubah tajam, napasnya mulai berat, kemarahan meluap dalam dirinya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, ia tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tanpa menunda waktu, Hamzah langsung melangkah cepat menuju Masjidil Haram, matanya penuh kemarahan, tangannya menggenggam busurnya erat-erat. Sesampainya di Masjidil Haram, Hamzah melihat Abu Jahal sedang duduk bersama para pemuka Quraisy. Ia berjalan tanpa ragu, berdiri tepat di atas kepala Abu Jahal. Dengan suara lantang, Hamzah berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku padahal aku berada di atas agamanya?" Sebelum Abu Jahal sempat membela diri, Hamzah mengayunkan tangkai busurnya dan menghantam kepala Abu Jahal dengan keras hingga menimbulkan luka dalam dan darah mengalir. Melihat pemimpin mereka dipermalukan, orang-orang Bani Makhzum, suku Abu Jahal, langsung berdiri, bersiap membalas Hamzah. Namun orang-orang dari Bani Hashim juga bangkit untuk membela kehormatan Hamzah.
Namun dalam kondisi masih memegang kepalanya yang berdarah, Abu Jahal mengangkat tangannya dan berkata, "Biarkan dia. Aku memang telah mencela Muhammad dan sungguh Hamzah telah membalasnya." Sejak saat itu Hamzah mulai berpikir lebih dalam tentang Islam, hatinya mulai terbuka terhadap kebenaran. Hingga akhirnya Hamzah mendatangi Rasulullah dan dengan keyakinan penuh mengucapkan syahadat, menjadi seorang muslim yang tangguh dan pembela Islam yang paling ditakuti Quraisy. Dan begitulah singa Allah lahir membawa kekuatan baru dalam barisan kaum muslimin.